Halo semuanya, gue UI UX designer di Indonesia. Mungkin gue mau share sedikit karena jarang banget ya ada update tentang UI UX, perkembangannya seperti apa di industrinya dan trennya saat ini. Jadi gue mau mencoba jadi orang yang sekarang nih pertama untuk share gitu ya. Mungkin untuk yang tahu, gue udah jadi UX designer itu dari 2022. Setelah itu gue bekerja di banyak perusahaan di financial services, di banking gitu ya. Di Genius pernah, di BSI pernah, handle Beyond dan desktop bankingnya mereka, lalu handle perusahaan luar negeri di Jerman juga pernah. Lalu sekarang gue itu lagi ngerjain satu project di Fiat Indonesia, subsidiary-nya dari Telkom Indonesia. Dan sekarang lagi ongoing untuk negotiation kontrak untuk perusahaan di Jerman lagi. Nah, uh, gue mau cerita tentang industri UI UX saat ini. Ini gue kasih tahu gambaran yang sejujur-jujurnya aja, realistis. Sekarang industri UX itu benar-benar lagi terpuruk ya, lagi drop, lagi turun. Karena apa? Karena banyak tech winter saat ini, layoff di startup, ya, banyak startup yang ternyata palsu, yang membawa kabur duit nasabah dan sebagainya macamnya, yang membuat yang tadinya industrinya rising, ya banyak dev, banyak UI UX yang masuk, yang membuka open untuk jobnya karena banyak digital product yang dibuat dan dibuat-buat. Nah, dari keinginan ownernya itu. Ya ternyata itu ada yang untuk menggelapkan uang, ada yang untuk something like that lah ya. Nah, ya nggak semua seperti itu sih, tapi banyak kita lihat case seperti itu. Nah, akhirnya drop lah setelah itu. Makanya talent UI UX itu sangat banyak apalagi ditambah dengan bootcamp nih, yang bootcamp yang gila juga nih bootcamp nih. Bootcamp tuh menciptakan banyak banget orang-orang desainer baru yang sebenarnya itu masih tahapnya jauh banget dari seorang desainer. Nah, itu udah akumulasi ya, terus habis itu kena orang-orang yang kena layoff, akhirnya talent-talentnya menumpuk lah sampai hari ini gitu. Nah, akhirnya itu bikin ya lebih banyak orang daripada pekerjaannya, dan itu kompetitif sekali. Market sekarang benar-benar kompetitif gitu. Mungkin satu job itu bisa dilamar oleh 100 orang lebih dalam waktu 1 hari aja. Itu menyedihkan, itu fakta yang gue kasih sejujurnya dari pengalaman gue sendiri. Tapi tapi gue juga ingin memberikan motivasi gitu kepada kalian, untuk orang-orang yang putus asa. Menurutku cobalah untuk lebih fight gitu ya, harus punya keyakinan dan memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan di UX. Tetap gali potensi, kalau kalian suka tetap belajar untuk mendesain lebih baik. uh, Taruh di dribble atau Behance gitu, taruh aja semua update sana dan menyesuaikan dengan market yang saat ini potensial gitu ya, seperti investment, financial product, hotel, voucher-voucheran dan lain sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan seperti itu yang mulai kalian buat portofolio projectnya, fake project sih dan sebagainya macam itu. Jadi tetap harus punya keyakinan suatu saat nanti akan pulih, dan ketika pulih kalian sudah punya skill. Ketika kalian punya skill, nanti akan bertemu dengan peluang dan menciptakan yang namanya keberuntungan. Nah, tapi ya dengan kondisi sekarang kalian harus realistis. Kalian juga tetap harus, karena kalian perlu hidup, perlu uang, ya bekerjalah pada industri-industri yang memang bisa menampung kalian untuk sementara waktu sambil kalian belajar tetap, atau bahkan kalau kalian di perusahaan kalian nanti kalian advice, kalian memberikan saran, masukan, dan kalian buatkan tuh mockup desainnya untuk bos-bos kalian. Gue punya suatu innovation nih buat perusahaan lo supaya bla 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 bla. Dari situ aja mulainya, nggak apa-apa. Nanti setelah itu baru deh. Nah, itu yang ingin gue sampaikan gitu ya. Gue sendiri udah mengaruh. Ini ibaratnya bukan kena badai lagi, gue udah kena tsunami gitu. Bener-bener udah kena layoff, terus kayak gue switch karir ke UX, terus setelah itu
industrinya winter ya, dan tapi gue tetap yakin bahwa industri ini tuh akan berkembang. Saat 2 tahun yang lalu ya, 2022, udah 2 tahun setengah berarti sekarang, gue yakin nanti pasti bakal pulih. Dan benar sekarang belum pulih banget, tapi gue benernya itu adalah gue udah bisa jadi seorang UX designer yang profesional, yang sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar gitu ya, seperti BSI, Genius, Philips Indonesia, subsidiary Telkom, perusahaan luar negeri, dan gue juga bekerja sama saat itu dengan orang-orang desainer seperti Alep, lalu seperti Accenture dan sebagainya macamnya ya. Nah, gue yakin nanti pasti akan tetap UX itu akan dibutuhkan. Cuma masalahnya yang dibutuhkan tuh hanya sedikit. Jadi kalian harus benar-benar apa ya? Kalian harus benar-benar yakin dan all out gitu kalau mau ada di industri ini. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan dan semangat untuk yang masih belajar. Bye bye.